bareng analisis numerik dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini, tentornya dari Mbak Umi Kalsum dari Angkatan 2020. Untuk Umi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Umi dari Al-Kahfi. Ini mau ngajarin Anum UTS yang tahun kemarin. Ini langsung aja ya ke soalnya. Ya, nanti kalau misal ada yang kurang jelas ditanya aja ya, langsung on mic nggak apa-apa. Ini aku mulai aja ke nomor 1. Soalnya cairan dengan roh dan viskositas dialirkan dari tangki melalui pipa berdiameter D secara gravitasi. Tinggi permukaan cairan Z, tinggi cairan Z, terus kecepatannya V, diperoleh dari persamaan berikut. Z min 0 tambah F kali LE min 0 kuadrat min V kuadrat per 2GD tambah 0 kuadrat min V kuadrat per 2G sama dengan 0. Di mana F sama dengan 0,0596 per RE pangkat 0,2115. RE-nya itu rho kali V kali D per mu. Jadi, lakukan masing-masing 3 kali iterasi dengan salah satu metode pengurung dan metode terbuka. Lalu perlihatkan nilai error yang semakin kecil jika V berada di rentang 90 sampai 150. Nah, berarti pertama-tama kita bisa nyari RE-nya. Pakai rumus yang dikasih tadi. Rho kali V kali D per mu. Rho-nya kan 1. Terus V. Terus D-nya 3. Mu-nya 0,01. Sama dengan 300 V. Di sini aku nggak ngaliin satuan ya. Soalnya kayaknya bakal sama. Terus yang F itu sama dengan 0,0596 per RE pangkat 0,215. Jadi tinggal masukin RE-nya 300 V, terus didapat F-nya segini. Terus kan rumus awalnya itu persamaannya yang biru ini. Terus yang nolnya nggak ku tulis lagi, jadi langsung aja di Z tambah F kali LE min V kuadrat per 2G kali D min V kuadrat per 2G sama dengan 0. Terus kita masukin aja yang F-nya sama kayak ini tadi. Terus dikali LE-nya 40.000. Terus kali V kuadrat per 2. G-nya 981. Terus D-nya 3. Terus di sini 2G tinggal masukin aja. 2 kali 981. Nanti persamaannya disederhanain. Jadinya yang ini V-nya dikeluarin jadi V pangkat 0,215. Nanti ini hasilnya disederhanain jadinya 0,118825 kali V pangkat 1,785 min V kuadrat per 1962 sama dengan 0. Terus karena NIM aku 10, jadi Z-nya 600. Jadi kita bisa tinggal masukin aja ke persamaan ini. Terus di soalnya kan disuruh cari metode pengurung, berarti kan bisa pakai bisection. Jadi nanti ada yang jadi batas atas sama batas bawah. Di soal diketahui dari rentang 90 sampai 150.
Jadi kita bisa taruh V low-nya itu 90, yang up-nya itu 150. Terus kita cari fungsinya. Fungsi ini tinggal kita masukin nilai V ke dalam persamaan ini. Jadinya hasil fungsi VL-nya 230, terus fungsi VU-nya min 321. Nah, terus kita cari yang di bawah, di tengah-tengah dari 90 sama 150, yaitu 90 tambah 150 bagi 2 sama dengan 120. Jadinya fungsinya kalau dimasukin 120 jadi min 18,6. Terus kita gambarin di sini karena metode bisection itu dari yang fungsinya dulu. Di atasnya berarti paling kiri itu min 321, paling kanan itu yang positif 230, yang paling besar. Terus yang di tengah-tengah itu tadi nilai VM yang kita cari. Terus yang paling uh, kita itu nyarinya di antara min sama positif. Jadi yang paling negatif itu kita bisa coret. Karena itu bukan di range nilainya. Jadi nanti kita pakai yang ini menjadi V low-nya, yang ini jadi V up-nya. Ini yang low, ini yang up. Terus nanti kita langsung ke iterasi 2. Iterasi 2, VL-nya berarti 120, yang V up-nya 90. Terus kita cari di antara keduanya, yaitu 120 tambah 90 per 2, yaitu dapatnya 105. Nah, kita cari juga fungsinya, tinggal masukin ke rumus persamaannya. Jadinya ada min 18, 230 sama 112. Kita buat kayak tadi lagi nih, buat metode bisection. Yang paling bawah itu fungsinya min 18. Terus yang paling atas ada 230, sama yang di tengah fungsinya 112. Terus yang paling nggak masuk itu berarti yang 230. Ini kita bisa coret. Jadinya nanti yang ini yang low-nya, yang ini yang up-nya. Jadi langsung ke iterasi 3. Iterasi 3 berarti kita pakai VL-nya yaitu 120. V up-nya yaitu 105. Terus fungsinya kita tinggal masukin aja, dapatnya min 18,6 sama 112. Terus ini yang di nilai tengahnya yaitu 112,5. Fungsinya 48,7. Kita tulis lagi kayak tadi, kita urutin dari yang negatif sampai yang paling positif. Jadi ini 112 yang paling positif dan nggak masuk, jadi kita coret, sisanya tinggal di antara ini. Berarti V pada iterasi ketiga tuh ini 112,5. Buat nyari errornya berarti kita pakainya yang VM. Error 1 sama dengan VM yang di iterasi 2 berarti 105 min yang di iterasi 1 120 per yang di iterasi 1 kali 100. Dan nanti didapat nilai error. Terus ini error 2 sama dengan 112,5 min 105 per 105 kali 100%. Nanti didapat hasil errornya itu makin ke bawah makin kecil. Kalau ini aku dapatnya
7,14%. Terus yang satunya itu 12,5%. Sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak? Oh, udah jelas. Kalau udah, aku lanjut ke yang metode terbuka. Di sini pakainya Newton-Raphson. Rumus Newton-Raphson itu V iterasi sama dengan V VI plus 1 sama dengan VI min V min fungsi per min turunannya. Jadi kan fungsinya kita dapat ini 600 min 0,118 V pangkat 1,785 min V kuadrat per 1962 sama dengan 0. Terus kita bisa turunin. Jadi ini dikali ke sini, terus nanti pangkatnya dikurang 1. Didapat turunannya ini. Terus kita langsung ke iterasi. Iterasi pertama itu berarti V0-nya yang di bawah tadi, yang paling bawah itu kan 90. Berarti V1 sama dengan V0 dikurang fungsi di V0 per fungsi di V aksen 0. Aku langsung kutulisnya gini, langsung hasilnya yaitu didapat V1-nya 122. Terus dari iterasi ke 1 kita tulis jadi V1 di iterasi 2. Nanti mencari V2 yaitu tinggal masukin 122 min fungsi dari 122 sama turunan dari V122. Didapatnya 118. Terus yang di V2 jadi patokan di iterasi 3. Jadinya nanti 118 dikurang fungsi dari 118 per turunan dari 118 tadi. Didapatnya 17,96. Terus nyari errornya sama kayak tadi. Tinggal 118 kurang 122 per 122 kali 100. Ini juga di 117,9 min 118 per 118 kali 100%. Ini bisa dilihat nanti semakin menurun. Buat nomor 1, ada yang mau ditanya atau udah jelas atau gimana? Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan nomor 1 atau mungkin ada yang belum jelas? Bisa langsung on mic atau raise hand. Silahkan. Jika tidak ada bisa dilanjutkan. Oke, jadi kalau nggak ada lanjut ke nomor 2. Ini ada suatu campuran biner terdiri dari zat 1 sama zat 2. Ini didekati dengan persamaan Van Laar, yaitu rumusnya ini sama ini. Log gamma 1 sama dengan AX2 kuadrat per A per B X1 tambah X2 dipangkatkan 2. Yang B, yang kedua itu seperti ini. Terus di sini ada datanya X1, X2, gamma 1, gamma 2. Yang ditanya
A sama B-nya. Kita bisa langsung masukin datanya ke persamaan 1. Berarti log gamma 1 log 1,35 sama dengan 0,36 A per A per B kali 0,4 tambah 0,6 dikuadratkan. Nah, di sini aku langsung hasil lognya itu 0,1303, terus dikali yang bawah ini dikuadratkan. Terus ini pakai A tambah B dikuadratkan pakai A kuadrat tambah 2AB kuadrat. Nah, sama dengan 0,36A. Terus yang 0,1303 dipindah ruas ke kanan, berarti dibagi sama 0,36. Hasilnya 2,763. Jadi 0,16 A kuadrat per B kuadrat tambah 0,48 A per B tambah 0,36 nanti dikurang 2,763 A sama dengan 0. Nih, jadi ini persamaan pertama. Terus yang kedua ini kan log gamma 2 tadi. Ini rumusnya. Tinggal kita masukin datanya, jadinya ini. Log 2,42 sama dengan 0,3838. Kita masukin ke persamaan, nanti berarti ini pindah ruas 0,16 per 0,3838 sama dengan 0,4 tambah B per A 0,6 dipangkatkan 2. Ini kan udah disederhanain hasilnya 0,4169B. Terus yang di dalam kurung ini hasilnya 0,16 tambah 0,48 B per A tambah 0,36 B kuadrat per A kuadrat. Didapat persamaan duanya ini. Lalu kita, karena ini persamaan linear gitu, kita pakai mencari turunannya dari dua persamaan ini. Yang pertama, itu kita cari turunan fungsi pertama terhadap A. Berarti fungsi yang ini kita turunin terhadap A. Jadinya 0,32 A B kuadrat. Kan A-nya ini pangkat 2, ditaruh ke kiri 0,32. A pangkat 2 min 1, berarti A pangkat 1. B kuadratnya tetap. Terus ini A-nya jadi hilang karena dikalikan ke depan. Jadi 0,48 per B min 0,2,764. Terus di sini fungsi 1 kita turunin terhadap B. Hasilnya ini min 0,32 A kuadrat per B pangkat 3 min 0,48 A per B kuadrat. Yang ini kita cari fungsi 2-nya terhadap A, turunannya min 0,72 B kuadrat per A pangkat 3 dikurang 0,48 B per A kuadrat. Yang fungsi 2 terhadap B-nya itu 0,72 B per A kuadrat tambah 0,48 per A kurang 0,4169. Sampai sini bisa dimengerti. Ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau enggak ada, aku lanjut ke bawah. Nah, kan abis udah nyari
turunannya kita bisa masukin ke persamaan AX sama dengan B. Rumusnya pakai yang ini, yang matriks. Di sini do F1 per do A, di bawahnya do F2 per A, sampingnya do F1 per B, bawahnya do F2 per do B. Di sini ada delta A, di sini delta B. Ini sama dengan min fungsi 1, sini min fungsi 2. Nah, terus di soal itu ada ditulis misal A-nya sama tebakan awalnya tuh misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 1. Terus kita bisa tinggal masukin ke fungsi turunannya tadi. Yang A-nya kita masukin 1, yang B-nya 1. Jadinya 0,32 tambah 0,48 min 2,763. Hasilnya min 1,963. Terus yang ini juga sama, tinggal masukin A sama B-nya 1. Nanti didapat matriksnya kayak gini. Min 1,963, min 1,2, min 0,8, 0,7831. Nah, terus yang paling kanan ini kan fungsi 1 sama fungsi 2. Kita masukin juga yang ini A-nya 1, B-nya 1. Jadinya ini 0,16 tambah 0,48 min 2,763 tambah 0,36 sama dengan min 1,763. Yang F2 juga sama. Kita taruh di paling kanan. Jadinya ini dikali min jadinya 1,763, bawahnya jadi min 0,5831. Nah, kita cari delta A sama delta B-nya itu pakai rumus determinan. Pakai cara Cramer. Itu berarti yang pertama itu buat cari yang A, yang ini diganti sama baris delta A. Berarti 1,763, di sininya min 0,5831, yang ini tetap min 0,8, bawahnya 0,7831. Terus per determinan dari ini totalnya, dari yang awal. Jadinya hasil determinannya itu ini. Cara determinan itu tinggal ini dikali ini, dikurangin ini kali ini. Jadi, hasil determinan yang A itu delta A-nya min 0,36606. Terus, yang mencari delta B itu yang ini kita masukin ke barisan yang dikali delta B. Berarti yang paling kiri masih tetap min 1,963, bawahnya min 1,2, sampingnya kita ganti yang di fungsi tadi, yaitu 1,763, terus bawahnya min 0,5831, terus per determinan yang matriks awal, yaitu nanti ini dikali ini, dikurang ini dikali ini, per ini dikali ini, dikurang ini dikali ini. Jadi hasilnya didapat min 1,30554. Terus buat cari A1 berarti A0 tambah delta A. Ini rumus Newton-Raphson-nya. Tadi kan A-nya dimisalin
awalnya kan 1, B awalnya 1. Berarti nanti 1 ditambah delta A, plus 1 ditambah delta B. Hasilnya didapat untuk A1-nya 0,633944, terus B1-nya min 0,30554. Nah, buat di sini ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau enggak, aku lanjut ke mencari A2, karena iterasinya 2 kali. Jadi, kita masukin yang A1-nya nanti di iterasi kedua, A1 sama B1. Kita masukin kayak tadi ke fungsi turunan dari fungsi 1 terhadap A, fungsi 1 terhadap B, terus turunan fungsi 2 terhadap A, turunan fungsi 2 terhadap B. Nilai A sama B kita masukin yang ini. Didapat do F1 per do A-nya min 2161, yang do F2 per do A-nya 0,1011, dan yang F1 terhadap B ini, dan yang F2 ini. Terus kita masukin ke fungsi 1 sama fungsi 2 juga, tapi ini yang A-nya A1, B-nya B1. Kita tinggal masukin aja, jadinya dapat fungsi satunya min 1,6987, fungsi 2-nya 0,1397. Nah, kita masukin ke matriks tadi, yaitu ini dari turunannya tadi, yang ini delta A sama delta B, yang ini min fungsi 1 sama min fungsi 2. Nah, lalu kita cari delta A sama delta B-nya pakai rumus determinan. Yang ini, yang A kita ganti ini menjadi yang di sini, yang di delta A, terus yang delta B nanti ini dimasukin ke yang di sini. Jadi, seperti rumusnya yang ini. Determinan yang A tuh nanti ini dikali ini kurang ini dikali ini per ini dikali ini min ini dikali ini. Didapat hasil delta A-nya min 0,5521 sama delta B-nya 0,4048. Terus kita bisa cari pakai rumus Newton-Raphson, A2 sama dengan A1 tambah delta B, B2, B1 tambah delta B. Nih, kita tinggal masukin aja. Didapat A2-nya 0,08182, B2-nya 0,09923. Nah, nanti karena cuma disuruh iterasi 2 kali, berarti seperti ini. Buat nomor 2 ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini sebuah percobaan di skala lab dijalankan untuk menentukan kinetika reaksi antara A tambah B menjadi produk pada kondisi isotermal. Datanya itu yang ini. Digunakan model kinetika min RA sama dengan K kali CA pangkat N kali CB pangkat M, di mana M dan N adalah order reaksi A dan B. K menyatakan konstanta laju reaksi. Menggunakan regresi multivariabel melalui prosedur linearisasi terhadap data di atas, tentukan parameter K, N, dan M.
Nah, kan fungsi yang diketahui itu yang ini, min RA sama dengan K kali CA pangkat N, CB pangkat M. Kita linearisasi dulu dia jadinya log min RA sama dengan log K ditambah N log CA ditambah M log CB. Bisa juga linearisasinya tuh jadi len min RA sama dengan len K ditambah N len CA tambah N len CB. Nah, ini kan bentuknya jadi Y sama dengan A0 tambah A1X1 tambah A2X2. Terus kita tinggal masukin aja dari sini ke data-data yang dikasih di tabel. Yang pertama berarti CA-nya 1, CB-nya 1, min RA-nya 2,64. Berarti log 0, log 2,64 sama dengan log K N ditambah N log 1 ditambah M log 1. Log 1 kan 0, berarti yang ini habis. Tinggal log K sama dengan 0,4216. Terus kita coba ke data yang kedua. Itu ada 1 sama 0,7, min RA-nya 1,85. Berarti log 1,85 sama dengan log K ditambah N log 1 tambah M log 0,7. Yang ini hasilnya 0, yang ini min 0,1549. Terus ini hasilnya 0,2672 sama dengan kita masukin hasil log K dari persamaan 1, terus langsung dikurang 0,1549 M. Terus kita bisa dapat hasil yang M. Hasilnya 0,9968. Terus kita langsung masukin ke persamaan 3 dari data yang ketiga. 0,5, 0,5 sama 0,33. Berarti log 0,33 sama dengan log K tambah N log 0,5 tambah M log 0,5. Yang log K sama M kan udah tahu, jadi tinggal masukin aja. Nanti yang dicari yang N. Jadinya N sama dengan hasil yang di atas ini dipindah ruasin dan disederhanain didapat hasil N-nya 2,0043. Atau kita bisa rangkum seperti yang di sini. Karena K tadi masih dalam log K sama dengan 0,4216, berarti nyari K di 10 pangkatin. Didapat K-nya 2,64. M-nya 0,9968 sama N-nya 2,0043. Nah, yang nomor 3 ini kan dia bisa langsung dicari, nggak usah pakai numerik atau cara-cara kayak persamaan linear. Jadinya aku tambahin soal lain yang pakai metode persamaan linear. Buat yang nomor 3 ini ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau nggak ada langsung aja. Ini kan karena bisa langsung didapat hasilnya. Ini kan bisa langsung didapat hasilnya. Jadi aku tambahin soal lagi yang dicari pakai metode yang ada di PPT. Itu soal UTS nomor 3. Tahunnya aku lupa tahun berapa.
Jadi soalnya distribusi suhu sepanjang dinding pipa akibat konduksi diwakili persamaan berikut yang warna merah. Terus ini ada data-datanya. Dan pertanyaannya yang A, susun sistem aljabar linier sejumlah 3 buah persamaan dengan variabel T2, T3, T4 memanfaatkan data dari persamaan. Nah, terus ada petunjuknya misal I sama dengan 2. Kita bisa masukin pakai data R-nya tadi. Kan ini udah ada rumus R. Kita masukin I-nya 2. Berarti R sama dengan R0 tambah delta R. Nah, R0 itu di data sama dengan 5 cm. Delta R-nya 1,25. Berarti kita bisa dapat R-nya itu 6,25 cm. Terus habis nyari R, kita ke persamaan finite difference-nya, yaitu yang ini, yang warna merah. Kita tinggal masukin R sama delta R. Jadinya, terus tadi I-nya sama dengan 2, kita ganti, berarti ini I-nya 2. Nah, yang ini jadinya setengah tambah 6,25 per 1,25. T-nya 2 tambah 1 berarti 3. Yang ini 2 dikali R, delta R-nya seperti yang di data tadi. Terus I-nya 2, berarti T2. Nah, terus ini min setengah ditambah R per delta R. Ini udah ada datanya. Terus TI-nya, TI min 1. 2 kurang 1 kan 1, sama dengan 0. Ya udah, kita tinggal cari ini hasilnya. Semua yang angkanya disederhanain. Dapatnya 5,5 T3 min 10 T2 tambah 4,5 T1 sama dengan 0. Terus 5,5 T3 min 10 T2 ditambah 4,5 T1-nya kan ada di data yaitu 200. Jadi kita masukin T-nya 200. Nanti di dicari lalu didapat ini dipindah ruas jadinya 10 T2 min 5,5 T3 sama dengan 900. Ini didapat persamaan pertama. Nah, terus kita cari buat I sama dengan 3. Kita tinggal ganti aja datanya, delta R, I min 1-nya jadinya 2. Nanti didapat R-nya 7,5. Terus ini seperti persamaan yang di atas, tinggal masukin datanya. Dan ini juga tinggal ganti I-nya sama dengan 3. Jadi I plus 1-nya 4, I-nya 3, I min 1-nya 2, sama dengan 0. Yang di dalam kurung kita cari nilainya, dapatnya 6,5 T4 min 12 T3 ditambah 5,5 T2 sama dengan 0. Kita dapat persamaan 2. Terus kita cari buat I sama dengan 4. Berarti R sama dengan R0 tambah delta R3 kali delta R kali 3. R-nya didapat 8,75. Kita masukin juga sama kayak yang tadi. Didapat persamaan 3-nya 600 ditambah 14 T4 dikurang 6,5 T3. Karena di sini T5 udah diketahui di dalam data. Nih, T5 sama dengan 80. Nah, nanti persamaannya dibuat lagi nih. Jadi 1, 2, 3. Dan kita buat bentuknya matriks. Yang ini T1, ini T2, ini T3, ini T4. Yang persama 1 berarti 10, di sini min 5,5, di sini 0. Sini 5,5, sini min 12, ini 6,5.
Ini T2, T3, T4. Terus ini sama dengan nolnya ada 900, ada 0 sama 600. Ini kan sama kayak matriks AX sama dengan B. Terus kan biasanya disuruh ke diagonally dominan. Ini kan udah termasuk diagonally dominan, yaitu dari baris ini 10 kan udah yang paling besar. Terus di baris ini yang tengahnya 12 itu kan udah paling besar daripada kiri sama kanannya. Yang ini 14 lebih besar dari uh, bagian kirinya. Nah, kita bisa tulis ini. Kita dari persamaan satu tadi, kita bisa keluarin buat nyari T2. T2 sama dengan 900 ditambah 5,5 T3 per 10. Nih, kita tulis di sini. Terus dari persamaan 2, kita cari T3. Berarti ini dipindah ruasin. T3 sama dengan 5,5 plus 6, 5,5 T2 plus 6,5 T4 nanti per 12. Seperti ini. Lalu kita cari T4-nya pakai persamaan ketiga, yaitu T4 sama dengan 600, berarti ditambah 6,5 T3 per 14. Nah, nanti kalau udah dibuat rumusnya kayak gini, kita bisa cari nilai T2, T3, sama T4. Pakai, kalau ini buat cari metode Gauss-Seidel. Sebenarnya kalau mau dicari langsung pakai determinan matriks ini bisa. Kalau ini pakai metode Gauss. Harus dibuat kayak gini dulu. Lalu pertanyaan yang B. Selesaikan sistem yang diperoleh pada A dengan 3 langkah iterasi menggunakan salah satu metode iteratif. Tulis metodenya dan ambil tebakan awal mula-mula itu sama dengan 100. T20-nya 100, T30-nya 100, T40-nya 100. Nah, di sini ada rumus Gauss-Seidel, yaitu ini X1 baru sama dengan B1 min A12 kali X2 lama min A13 kali X3 lama per A11. Rumus X2 barunya seperti ini dan X3 barunya kayak gini. Kita langsung cari ke iterasi 1. Kita carinya langsung ke yang kita tulis di sini. Ada T2, T3, T4. Kita masukin dengan T20, T30, T40-nya 100. Berarti yang ini 900 tambah 5,5 kali 100 per 10. Untuk mencari T2. Berarti T21 sama dengan 90 tambah 55 per 10 sama dengan 145. Nah, buat cari T31, kita pakai T21 yang udah kita dapat. Karena rumus Gauss-Seidel tuh yang di atasnya itu kita pakai di perhitungan selanjutnya. Di sini. Seperti ini. Jadi rumus T3 tadi kan yang ini. Berarti 5,5. T2-nya kita pakai T2 yang udah kita cari. 6,5 T4-nya kita pakai yang T40 atau tadi 100. Jadinya 5,5 kali T21-nya tadi 145. Yang ini T40-nya 100
dan didapat hasilnya yaitu 120,625. Kalau mencari T4, berarti kita pakai T21 sama T31 yang udah kita cari tadi. Rumus T4-nya yang ini. 600 tambah 6,5 T3 per 14. Jadi kita taruh, kita cari yang T3 satunya yang tadi. Kita masukin. Didapat hasil T4 satunya yaitu 98,8616. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau nggak ada, aku lanjut buat Belum iterasi. kayaknya, Kak. Kenapa? Belum ada kayaknya, Kak. Oke. Lanjut ke iterasi 2. Rumusnya kayak tadi. Kita pakai T3-nya yaitu T3 yang udah kita cari di iterasi 1. Yaitu ini 120,625. T4-nya kita pakai T4 yang udah kita cari tadi di sini. Tapi di sini 0. Jadi nggak kepake. Jadinya rumusnya itu 900 tambah 663,4375 per 10 didapat T22-nya 156. Terus T3-nya ini kita pakai T2 yang udah kita cari. Yang ini yang belum kita cari atau yang di iterasi pertama. Yang ini di iterasi 2. Terus kita tinggal masukin aja. Didapat T32-nya 125,2075. Nah, terus di T42-nya kita masukin T3 itu yang kita udah cari tadi, yaitu 125. Kita tinggal masukin dan didapat T42-nya 100,989. Iterasi 3 sama aja kayak yang iterasi 1 sama 2. Jadi nilai yang di sini masukinnya nanti T2 yang di iterasi 3, nilai T4 dimasukin T3 sama T2 di iterasi ketiga. Hasilnya yaitu yang ini. Mungkin itu buat nomor tambahannya. Ada yang mau ditanya? Atau nanya yang 3 soal tadi? Kalau nggak ada, aku balikin ke moderator. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jika tidak ada, mari kita sebelum diakhiri, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.